Untuk waktu 20 menit ke depan, Pak Hari yang pertama, kemudian ada yang lain, Mas Yuda, satu lagi. Oke, kalau enggak, monggo. Tahun lalu lulusan Yale College dapat hadiah Nobel pada waktu dia di Yale. Jadi selalu ada kerinduan ke suatu tempat alma maternya. Mungkin Mas Yodi nanti tetap walaupun ke Jerman kemana-mana rindunya ke UGM. Lalu Bob Shiller yang dapat Nobel Ekonomi juga dari Yale tahun 2013 itu tahun 82 sudah jadi dosen. Terus Thomas Stites Nobel 2009 dari Yale juga tahun 70 sampai sekarang masih di Yale, mulai dari tahun 70 nggak pergi-pergi. Demikian juga Sini Altman ya dari Yale juga dapat Nobel Prize tahun 71. Semuanya saya kenal kecuali James Rodman, pernah mengikuti kuliahnya. Thomas Stites malah saya pernah datang karena mungkinkah kristalisasi virus dengue. Dia mengatakan kamu butuh 20 ember besar larutan sisik tersisik yang sudah diinfeksi dengue, itu 20 ember besar baru kamu bisa mengkristalkan. Itu dia bilang begitu. Terus ya memang keras, tapi digambarkan ya selalu arogan awalnya itu mungkin menguji ya. Saya mundur teratur nggak mau. Kalau PhD kalau orang yang ngejar PhD itu kan nggak mau terlalu lama sebenarnya, walaupun akhirnya jatuhnya lama juga, tapi kan sebenarnya pengen cepet nggak tahan itu ya. Jadi itu Mas, saya kira komentar saya. Terima kasih. Besar dia akan stay karena memang itu kondusif. Jadi intinya sebenarnya bukan pindahnya sih, tapi mencari tempat yang menurut mereka paling kondusif untuk meneliti gitu untuk ininya. Jadi kalau memang di tempatnya itu dia merasa itu kondusif, dia akan stay. Namun kalau dia merasa tidak kondusif, dia akan pindah untuk ininya. Jadi bukan pindahnya, namun ke arah tadi menurut dia tempatnya itu kondusif atau tidak itu. Jadi mungkin Yale termasuk contoh yang kondusif ya. Jadi kalau Harvard, Yale dan sebagainya itu mungkin cukup banyak yang stay. Tapi kalau institut-institut yang tidak terlalu terkenal, mungkin mereka tidak bisa lama di situ. Mereka sudah pindah-pindah untuk ininya. Ya. Situasi sosial budaya yang melatar belakangi kenapa di negara barat lebih banyak yang bisa eksis di hadiah Nobel ini, ataupun misalnya kan akhir-akhir ini juga kita banyak mengetahui peneliti-peneliti dari Jepang yang juga lumayan diperhitungkan begitu kalau dalam sisi sains di dunia. Nah, apakah ada bagaimana pandangan Dr. Yodi mengenai prestasi terutama mungkin dari Asia dalam kapasitas hadiah Nobel ini? Terima kasih. Yang menarik memang kalau dilihat dari Asia sampai sekarang yang muncul baru Cina, Jepang, sebenarnya ada India, tapi nggak keluar di sini. Mungkin tidak ada data konsumsi susunya ya, jadi nggak keluar di sini. Tapi seingat saya ada satu pemenang Nobel dari India ada, dari Cina ada, dari Jepang ada. Dan memang ada perbedaan negara-negara tersebut ya. Saya terus terang tidak dalam diskusi itu tidak sampai sedalam itu untuk masalah sosial budaya. Tapi yang saya lihat, yang saya amati adalah di forum itu, di forum di mana ingin banyak ada yang saintis yang untuk menjadi world class leader, itu didominasi oleh dari Cina sama India. Jadi mereka kelihatan sekali invest besar-besaran untuk bisa ke arah sana. Orang Indonesianya ya cuman saya, sama ada satu lagi dari Singapura, itu pun bukan atas nama Indonesia begitu untuk ininya. Namun yang kelihatan yang secara sosial budaya sangat jelas adalah ada investment yang besar-besaran dari India dan Cina. Hampir di semua forum yang kemarin saya ikuti, tidak hanya ini, ada beberapa forum yang lain, sangat banyak sekali attendance dari India dan Cina untuk ininya. Masyarakatnya, representatifnya besar sekali, dan mereka memang mengeluarkan uang banyak sekali karena mereka ingin mengejar ke sana. Entah dengan cara yang seperti apa, dan mereka memang punya target-target yang cukup ambisius juga untuk, misalnya kalau tidak salah India itu goalnya adalah setiap tahun produksi 20.000 PhD per tahun, itu nasional, itu per tahun. Cina itu punya 500.000 PhD, jadi itu adalah policy target-target yang sangat clear cut yang mereka coba kejar. Jadi mereka punya strategi dan mereka punya investasi yang besar-besaran untuk mengejar ke arah sana, karena mereka mencoba untuk mengadopsi apa yang sudah
berhasil dikerjakan oleh negara-negara maju. Sebatas itu saja yang saya amati, bahwa di situ hampir setiap diskusi yang nanya juga sebagian besar orang Cina sama orang India juga. Jadi sangat aktif ya, dan meskipun bahasa Inggrisnya nggak jelas, saya sering nggak paham maksudnya untuk ininya, tapi ya bertanya juga, jadi nggak minder warga gitu. Kalau kita mungkin mikir-mikir gitu kan, mau ngacung ini nanti orangnya ngerti atau enggak, tapi itu orang Cina yang bahasa Inggrisnya nggak jelas juga rajin bertanya, jadi mereka sangat agresif dalam hal itu. Dalam konteks antar negara cuman sebatas itu yang saya amati, saya tidak mengejar diskusi lebih lanjut. Mungkin ada pengamatan-pengamatan lain, silahkan kalau mau di-share terkait sosial budaya. Title-nya pun sangat menarik, dan ternyata setelah itu saya melihat bukunya dia. Tapi pertanyaan saya adalah ini Pak Yudi, nah untuk yang kayak ini, negara ini, ada data seberapa atau berapa persen mereka mengalokasikan, negara mereka itu mengalokasikan dana untuk research dan akademik itu? Kalau ini kan this is something ya fun but scientific, tapi untuk alokasi dana risetnya, kemudian juga misalnya yang kayak tadi Prof. Hari mungkin nanti bisa menyambung, yang di Yale itu seperti apa akademik dan research atmosfernya gitu, untuk siapa tahu kita bisa bangun di sini. Makasih. Bisa research banyak, publikasi banyak, karena memang alokasi dananya besar. Dan memang kalau dilihat kembali sampai sekarang alokasi dana terbesar masih Amerika Serikat. Untuk penelitian untuk kesehatan masih NIH, masih single biggest funding agency untuk health research masih di NIH, sehingga mereka memang masih paling tinggi, masih produktif. Kedua masih tiga besarnya kalau seingat saya masih Amerika, Inggris, Jerman. Kalau seingat saya dari segi alokasi dana penelitian yang ininya. Itu seingat saya tidak ingat persis datanya. Namun argumentasinya waktu itu di pertemuan di Washington bersama Prof. Uud pernah ditampilkan juga ya, Prof. mengenai scientific productivity antar negara itu. Dan kesimpulan akhirnya waktu itu di US memang masih paling besar, namun kalau dibilang paling cost efektif itu Inggris dan Jerman. Artinya antara investasi yang dikeluarkan dan produktivitas yang didapatkan. Sedangkan kalau Amerika mungkin seperti sistem kesehatannya juga, jadi mahal, namun dapatnya sebenarnya tidak cocok kalau dibandingkan dengan apa yang dikeluarkan. Dibandingkan dengan kalau ala Eropa yang istilahnya lebih cost efektif gitu. Meskipun memang kalau nilai absolutnya lebih rendah ya, tapi kalau dari segi cost effectiveness-nya lebih tinggi. Jadi sistemnya berbeda, tapi terus saya tidak terlalu familiar dengan sistem yang di US, mungkin Prof. Hari atau yang lain yang lebih tahu sistem yang di US seperti apa. Prof. Hari mungkin bisa menambahkan, bukan? James Rodman, Nobel Prize-nya kan pengangkutan material di dalam sel, tapi dia menemukan mekanisme sinaps, menemukan banyak hal di luar yang mendasar, demikian juga Susumu Tonegawa dari MIT ya, itu dia menemukan yang dapat Nobel Prize tahun 87 itu, dia menemukan gene rearrangement pada pada antibody, tapi dia menemukan mekanisme kanker dan sebagainya, sehingga grainnya besar sekali dan melakukan banyak hal. Kalau kita mungkin tidak akan mampu yang seperti itu ya di Indonesia. Tapi seperti tadi yang dikutip Tobin kebetulan juga dari Yale, dia ekonometrik, dia matematik. Lalu Schiller yang tahun 2013 dapat Yale itu juga ekonometrik juga, menemukan sensor endogenous variable pada ekonometri ya. Itu kan biayanya nggak terlalu tinggi sebenarnya, tapi dia melakukan banyak hal, aset pricing, saham dan sebagainya, itu yang mengantarkan Nobel Prize-nya ya bagian kecil itu kebetulan disitasi banyak orang. Jadi bisa pakai dana besar, bisa. Kalau kedokteran saya nyerah lah, mungkin di Indonesia itu sulit ya, kecuali Eichmann itu berpotensi, tapi kalau dananya luar biasa itu dari NIH, dari mana-mana. Tapi kalau yang mau mendalami statistik kan banyak orang-orang pintar di Indonesia, ekonometri dan sebagainya. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan, kalau komparasi saja untuk konteks time, seorang researcher punya ide bagus, submitted, no deadline gitu contohnya. Jadi all year round itu bisa mengirimkan proposal. Jadi tidak ada patokan dana harus demikian besar, tidak ada sama sekali patokan ini harus deadline-nya kapan dan sebagainya. Asal itu excellence science itu bisa dimasukkan, dan tidak ada topik prioritas. Jadi dilepas total sama mereka. As long as you submit an excellent scientific proposal, we will consider it anytime gitu untuk ini.
Jadi membuat keleluasaan yang sangat besar untuk kreativitas peneliti, untuk meneliti hal yang menurut peneliti yang menarik. Karena kadang-kadang yang dipikirkan oleh yang membuat prioritas agak lain. Gitu. Kadang-kadang kita punya ide tapi nggak cocok sama grantnya. Gitu. Tapi kalau yang di ala Jerman dan sekarang ala ERC, European Research Council itu sama. Jadi sekian persen grantnya itu dilepas, dalam arti anytime, any topic, whatever, as long as scientifically excellence. Ini sesuatu yang menurut saya cukup radikal, tapi memberikan keleluasaan yang sangat besar bagi peneliti untuk membuat ide apapun, asal itu secara metodologis itu kuat, dan memang dananya mereka punya. Gitu. Jadi mereka bisa melakukan seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin susah, karena kita resource constraint ya, sehingga agak susah untuk melakukan hal seperti itu. Karena kita ala deadline. Kalau nggak ada deadline-nya nggak ada yang masukin. Tapi kalau di sana benarnya itu belum dilepas. Jadi ya kalau misalnya minggu depan saya mau submit ya saya submit saja. Tidak ada batasan anggarannya, tidak ada threshold harus 1 juta, $1 juta, ini nggak ada. Terserah mau apply 50, 30, 20, asal sesuai dan proporsional masuk akal itu akan dipertimbangkan. Tapi yang menarik yang mungkin saya tekankan dari Prof. Hari adalah memang salah satu kemarin yang menjadi banyak alasan adalah peneliti dari negara berkembang yang mengeluhkan resource constraint ya. Namun kalau dari panelis itu mengatakan it's not so relevant anymore karena kita bisa apply grant tidak hanya di negara kita sendiri kan. Seperti tadi misalnya apply ke Gates atau ke negara-negara lain. Jadi sebenarnya kita tidak hanya terkunci dengan resource yang ada di Indonesia. Resource constraint is no longer relevant, it's a global world. You can apply to any country, to any institution, you can apply to NIH, institusi manapun, European Commission, dan sebagainya. Jadi tidak menjadi alasan yang terlalu valid lagi bahwa ini semua karena resource constraint. Karena kita apply ke Jerman pun bisa. Itu open gitu untuk ininya. Tinggal kitanya saja yang mempelajari bagaimana caranya, terus kompetisinya, dan sebagainya. Tapi alasan keterbatasan sumber daya itu karena sebenarnya aksesnya itu sekarang lebih terbuka, lebih lebar. Hanya kita yang bagaimana fight-nya untuk bisa mendapatkan itu yang ya tidak mudah. Tapi bukan masalah tidak ada sumber daya. Prof. Agus itu mungkin banyak yang tidak harus diberikan dan jujur saja, saya lulus setelah ujian yang kelima. Ujian yang kelima dan saat itu masih ada sekitar 45 mahasiswa di ujian yang kelima. Nah, bisa masuk FK atau? Bisa kita tolak dulu spesialisnya. Makin takut ya. Indikator yang berikutnya itu dari angkatan 2007 adalah sekarang untuk yang asistensi bagian-bagian yang syarat dengan research seperti kulit, biologi itu mungkin agak menurun. Kami melihat angkatan 2021-2023 itu sangat banyak. Nah, kaitannya dengan semangat UGM sebagai World Class Research University, kemudian inspirasi yang Dr. Yudi berikan. Ini kami khawatir, saya khawatir, terutama untuk beberapa angkatan itu yang lulus dari FKUGM, itu akan menjadi sekedar konsumen daripada research, bukan produsen. Sehingga kami akan sangat jauh sekali dengan barusan yang dipaparkan. Dan karena saya dari pendidikan dokter, saya tidak terlalu memahami yang terjadi di gizi maupun di perawatan, tapi itu yang terjadi di pendidikan dokter. Dan karena yang kami alami juga kuliah kami dapatkan kuliah pakar. Mungkin untuk klinis itu bisa memberi inspirasi, kami bisa cari sendiri. Tetapi sepertinya untuk metode penelitian itu butuh mentorship, butuh pengalaman terjun langsung. Dan saya sendiri selama koas membantu Prof. Jojo di IKM, di PKMK menjadi sangat terbelalak. Ternyata selama ini dari S1 kedokteran ke dunia research, baik itu di IKM maupun clinical research yang lain itu gapnya besar sekali. Dan membuat saya, walaupun barusan saya diterima di S2, tapi membuat saya sama sekali tidak percaya diri. Karena dengan pengalaman ujian biostatika dia 45 kali, dan besok saya berkesempatan kuliah di Karolinska, itu saya pikir mungkin saya jadi mahasiswa terbodoh di sana. Bagaimana oksigen? Ini saya ingin mengajak profesor guru-guru kita semua untuk melihat kembali bahwa ada kami-kami yang saat ini tidak percaya diri. Semoga ini selanjutnya pendidikan dokter itu ada upaya untuk menumbuhkan semangat bahwa dokter yang lulus dari FKUGM itu juga research produsen, bukan hanya research konsumen dengan membaca hasil penelitian saja. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga terima kasih.